program studi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ingin meminta waktu kakak di siang hari ini untuk sedikit bertanya mengenai pendidikan kewarganegaraan. Jadi pertanyaannya seputar pendidikan kewarganegaraan. Jadi sebelum saya bertanya, bolehkah kakak memperkenalkan diri secara singkat supaya lebih akrab? Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Elsa Christian dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Geografi. Di sini saya punya beberapa pertanyaan terkait dengan pendidikan kewarganegaraan yang akan saya tanyakan. Dan pertanyaan yang pertama, sejauh mana pendidikan kewarganegaraan berkontribusi pada pembentukan karakter dan etika sosial pada siswa? Ya, jadi sejauh mana pendidikan kewarganegaraan berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman mengenai etika dan karakter siswa. Jadi yang pertama itu adalah penanaman nilai dasar. Jadi penanaman nilai dasar itu yaitu katong menanamkan nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai ketaatan kepada siswa agar mereka bisa menerapkannya itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terus yang kedua itu menanamkan peningkatan kesadaran sosial. Jadi peningkatan kesadaran sosial itu yaitu seperti katong bisa menanamkan nilai-nilai sosial, yaitu berinteraksi di masyarakat dengan baik, bersosialisasi dengan masyarakat dengan baik, bisa menanamkan budaya gotong royong di tengah-tengah masyarakat. Jadi seperti itu. Nah, sedangkan pertanyaan yang kedua itu, bagaimana efektivitas pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk sikap dan perilaku positif terhadap negara dan bangsa? Ya, jadi yang bisa dijawab itu yang pertama itu melalui pengembangan perilaku positif. Pengembangan perilaku positif ini bisa katong lihat dan katong saksikan melalui peran siswa di masyarakat atau di kehidupan dia sehari-hari, yaitu dalam cara berteman maupun kehidupan di sekolah, tidak membuat onar, tidak tawuran. Itu juga adalah salah satu contoh dan bentuk dari bagaimana pengembangan nilai untuk kemajuan bangsa dan negara. Kemudian pada pertanyaan yang ketiga bunyinya seperti ini. Jadi, apakah pendidikan kewarganegaraan di Indonesia mampu menghadapi pengaruh globalisasi yang membawa nilai-nilai budaya luar? Iya, jadi yang pertama yang harus dilakukan yaitu penguatan identitas nasional. Jadi pendidikan kewarganegaraan itu efektif dalam membangun dan menguatkan identitas nasional di tengah arus globalisasi yang terus meningkat. Jadi bagaimana pendidikan kewarganegaraan itu dapat menanamkan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai budaya agar bagaimana siswa-siswa itu mereka dapat bangga dan menolak arus budaya dari luar yang sangat kuat yang sering kali masuk ke Indonesia, agar mereka bisa melestarikan budaya Indonesia sendiri. Menurut kakak, apa tantangan terbesar dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia? Ya baik, dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, setiap warga negara perlu meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktifnya, baik melalui pendidikan, kolaborasi maupun penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut kakak, bagaimana cara mengatasi implementasi dalam nilai-nilai masyarakat? Ya, mengatasi kendala dan implementasi nilai-nilai masyarakat membutuhkan pendekatan di dalam masyarakat yang komprehensif, melibatkan pendidikan, peran aktif masyarakat, dukungan dari pemerintah, serta kolaborasi lintas sektor. Apa yang kakak ketahui tentang masalah-masalah yang sering terjadi dalam masyarakat Indonesia? Ya, yang pertama itu pendidikan karakter sejak dini, yang kedua peran aktif orang tua dan keluarga, yang ketiga penguatan peran tokoh masyarakat dan agama, yang keempat penggunaan media sosial yang positif, kelima meningkatkan literasi digital dan kritik terhadap informasi, yang keenam sosialisasi berbasis komunitas. Oke, terima kasih kakak. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pendapat kakak tentang polarisasi politik yang terjadi di Indonesia? Saya akan menjawab pertanyaan dari kakak.
Menurut saya, polarisasi politik di Indonesia merupakan fenomena yang kompleks dengan berbagai faktor, penyebab, dan dampak. Untuk pertanyaan yang kedua, apa peran generasi muda dalam mengatasi permasalahan politik? Menurut saya, generasi muda memiliki peran yang sangat krusial dengan mengatasi permasalahan politik, termasuk polarisasi sebagai agen perubahan. Mereka memiliki energi, kreatif, dan akses terhadap teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk membawa dampak positif bagi bangsa. Untuk pertanyaan yang ketiga dan terakhir, bagaimana pendapat kakak dalam membangun budaya politik yang sehat di Indonesia? Menurut saya, budaya politik yang sehat adalah suatu kondisi di mana masyarakat memiliki pemahaman yang mendalam tentang sistem politik, aktif berpartisipasi dalam proses politik, dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi seperti toleransi, saling menghormati, dan supremasi hukum. Terima kasih untuk waktu yang